Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yulianti dari semester 2A. Di sini saya akan mereview materi pertemuan kedua di mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Jadi pada pertemuan kali ini masih membahas materi sebelumnya mengenai hukum pidana material atau hukum pidana objektif, yaitu keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan bagi siapa yang melanggarnya diancam dengan pidana. Larangan yang harus dilaksanakan diatur berdasarkan asas legalitas, mengatur tentang siapa-siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban di akhir berdasarkan asas kesalahan, contohnya KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP. Lalu hukum pidana formal atau hukum pidana subjektif, yaitu keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan terlarang. Hukum pidana formal ini merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum. Contohnya pada KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pada pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang bersifat umum, berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1, yaitu pasal 1 hingga 103. Pada bagian khusus, mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2, yaitu pasal 104 hingga 488 tentang kejahatan. Lalu buku 3, pasal 489 hingga 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana menurut waktu didasarkan asas legalitas dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1, yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi. Yang pertama, tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. Lalu, larangan adanya penafsiran secara analogi. Yang kedua, peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Tidak boleh berlaku surut, menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Lalu, sanksi pidana merupakan paksaan. Berlakunya hukum pidana menurut tempat, yaitu adanya daratan negara, lalu perairan atau laut teritorial yang ditetapkan, dan udara di atas wilayah negara. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.